film dulu nggih. Nah, monggo sekarang kita tonton dulu. Untung ada pelatihan wirausaha. Dari situ, saya baru tahu bahwa untuk memulai usaha ada urutan langkah yang harus dijalani. Saya perlu mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan ide usaha saya. Berdasarkan informasi tersebut, saya harus menilai bisa tidaknya usaha itu dijalankan. Ternyata, berjualan ikan matang lebih bagus peluangnya daripada jualan ikan segar. Saya putuskan untuk jualan ikan balado. Kata teman-teman arisan, ikan balado saya enak. Setelah itu, saya merencanakan keuangan usaha untuk memastikan usaha tersebut bisa memberi keuntungan. Agar dagangan laku, saya juga merencanakan pemasarannya. Dengan menjalani langkah-langkah tersebut, usaha saya mulai berkembang dan mulai dapat pelanggan tetap. Setiap hari setelah dagangan habis, saya langsung belanja keperluan keluarga dan keperluan dagang untuk esok hari. Tapi, uang untuk beli ikan dan bumbu sering tidak cukup. Lama-lama, jualan saya berkurang. Juga keuntungannya. Kenapa jadi begini? Untung saya diingatkan untuk menyisihkan dan memisahkan uang buat modal usaha esok hari. Dan sisanya baru untuk membeli kebutuhan keluarga. Setiap malam sebelum tidur, semua pemasukan dan pengeluaran saya tulis di catatan kas harian usaha. Tiap akhir bulan, saya isi buku arus kas, yaitu catatan total pemasukan dan pengeluaran bulanan untuk 1 tahun penuh. Dengan cara ini, saya bisa langsung tahu usaha saya tumbuh, mandek, atau malah menciut. Nah, sampun dilihat tadi filmnya? Ya, sudah. Ya, jadi saya sekarang mau tanya, bagaimana Ibu Lili mengembangkan ide usahanya tadi? Siapa yang mau menjawab? Ya, Bu Desi, monggo. Bu Lili mencari informasi dulu, Bu. Oh iya, betul sekali, cari informasi ya. Ya, karena setelah mencari informasi, jualan ikan matang itu ternyata lebih banyak untungnya. Ya, betul sekali. Jadi akhirnya tadi Bu Lili setelah mencari informasi, terus ditimbang-timbang lagi, ternyata keuntungannya lebih besar kalau menjual ikan yang matang. Kemudian saya mau tanya satu lagi, masalah apa lagi kira-kira yang dihadapi Bu Lili setelah menjalankan usahanya tadi? Monggo yang mau menjawab? Ya, Bu Retno, monggo. Itu Bu, tadi di videonya Bu Lili itu kekurangan modal. Oh iya, betul sekali, kekurangan modal ya. Jadi salah satu masalah dalam mengembangkan usaha itu adalah kehabisan uang untuk modal usaha kembali. Nah, untuk menghindari itu, segera sisihkan uang ya ibu-ibu untuk memodali kelanjutan usaha kita. Nah, catat dan cek seluruh pemasukan dan pengeluaran usaha berdasarkan anggaran yang telah kita buat. Nah, supaya keuntungan usaha itu bisa terus diperoleh, kita harus dapat mengendalikan pemasukan dan pengeluaran dengan cara membuat catatan kas harian dan arus kas tahunan untuk usaha kita. Dalam pengelolaan keuangan keluarga, kita bisa mencatat di catatan kas harian itu tadi pendapatan dan pengeluaran keluarga yang dilakukan setiap harinya. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan usaha, catatan kas harian ini berisi seluruh pemasukan dan pengeluaran tentang usaha yang telah kita jalankan itu tadi. Nah, sekarang monggo dibuka buku pintarnya halaman 48 sampai 52 seperti yang tadi nggih. Jadi di situ sudah ada tabel catatan kas harian. Nah, tadi kan kita sudah sama-sama belajar nggih. Nah, silahkan dicatat di situ. Jadi nanti kita buat per harinya selama 1 bulan, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, di catatan kas harian itu kita bisa melihat akhirnya di akhir minggu atau bulan
catatan kas harian ini bisa menunjukkan apakah usaha kita memberikan keuntungan atau malah kita rugi. Nah itu. Selain itu kita bisa melacak pemasukan apa saja yang kurang atau mungkin pengeluaran apa yang berlebih dari anggaran yang sudah kita buat. Nah sehingga untuk kedepannya kita bisa mengevaluasi dan tidak terjadi lagi. Selain itu kita bisa melihat barang-barang apa saja yang paling laku dan juga hari apa saja barang kita itu banyak lakunya. Nah itu nanti bisa akhirnya kita bisa menyiasati penjualan untuk di kemudian hari. Ngoten nggih. Nah, untuk mengetahui apakah usaha kita bertambah untungnya atau tetap atau mungkin malah berkurang. Nah, kita itu bisa melihat dari rangkuman total pemasukan dan pengeluaran. Nah, rangkuman ini namanya adalah tabel arus kas. Nah, tabel arus kas ini bisa panjenengan lihat di buku pintar halaman 53. Monggo dibuka dulu. Sampun dibuka. Jadi di situ sudah terlihat ya ibu-ibu. Di situ panjenengan bisa, ini hanya contoh nggih. Jadi nanti panjenengan sesuaikan sendiri dengan panjenengan piyambak. Nah, di situ bisa panjenengan tulis bulan Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Jadi selama 1 tahun. Nah, kemudian silakan dicatat. Misalnya bulan Januari itu ada uang masuk dari mana saja dan uangnya berapa. Kemudian di bulan Januari itu ada uang keluar untuk apa saja, silakan dicatat. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk menulis saldonya. Jadi saldo itu silahkan didapat dari total pemasukan itu tadi dikurangi dengan total pengeluaran. Itu yang namanya saldo. Nah, silahkan dihitung bulan Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, sampai bulan Desember itu tadi. Nah, setelah kita tahu kan saldonya tadi berapa, lah dari situ kita bisa lihat. Jadi dari bulan sebelumnya itu kita mendapat keuntungan naik apa tetap apa turun. Nah itu gunanya tabel arus kas untuk usaha kita itu tadi. Ngoten nggih? Paham napa mboten niki ibu-ibu? Alhamdulillah. Paham nggih? Alhamdulillah. Nah sekarang saya mau mengajak panjenengan untuk membuka buku pintar halaman 54. Nah, di sini ada cerita sukses peserta PKH, yaitu Ibu Uswatun Hasanah. Ini merupakan peserta PKH nggih dari Banjarmasin yang usahanya itu sukses. Nah, monggo salah satu bisa membaca nggih. Bu Ika nggih yang mau membaca? Nggih, monggo, silakan. Uswatun Hasanah, warga lingkungan Jalan Sungai Biru Laut, Kota Banjarmasin, mengangkat piagam program. Nah, ibu-ibu tadi sudah dibacakan oleh Bu Ika nggih ceritanya Ibu Uswatun Hasanah. Nah, kira-kira sekarang saya mau tanya, usahanya dari Bu Uswatun tadi apa toh? Merangkai bunga pengantin. Nah, iya, market. Dari mana modalnya? Uang PKH, Mbak. Ya, dari uang PKH. Terus ada satu lagi. Uang sekolah anak. Oh iya, betul. Iya, betul. Jadi uang sekolah anaknya disisihkan nggih untuk mengembangkan usahanya dari Bu Uswatun itu tadi. Nah, kira-kira dari cerita Bu Uswatun itu apa yang bisa kita tiru? Oh iya, itu pintar mengatur keuangan. Iya, betul sekali. Jadi ibu-ibu mengelola keuangan usaha dengan baik dan memisahkannya dari keuangan rumah tangga itu sangat penting untuk kesuksesan usaha kita. Nah, peserta PKH atau ibu-ibu sekalian ini bisa berhasil mengembangkan usaha jika merencanakannya dengan matang dan pantang menyerah. Jadi tetap semangat ya ibu-ibu. Semangat. Matur suwun. Nah, sekarang nanti ketika sudah pulang, saya minta tolong, kan itu tadi di halaman 54 masih ada cerita ibu-ibu yang lain yang sudah sukses dengan usahanya. Masih ada 3 cerita lah. Nanti monggo silakan dibaca ketika
ketika sudah pulang, ya. G.